kasih tahu di Zoom ya, di chat reaction gimana minggu ini. Yes, betul. Luar biasa nih katanya nih. Biasalah, Kak Eca biasa. Dahsyat. Kak Ecila Biasa. dahsyat. Siap, baik Kak Vidya. Kak Kris kabarnya gimana nih Kak? Sedang mengetik, Kak Kris is typing. Luar biasa pastinya. Luar biasa, mantap. Kalau Renhan gimana nih kabarnya? Aku kabarnya luar biasa juga. Oh, sama nih sama Ya, Kak Kris. nggak berasa ya. Udah bulan Mei aja nih. Udah bulan Mei, Ngomong-ngomong, udah baru ya. Iya, udah mau lebaran loh. Nih, lebaran tiba nih. Ntar lagi ada iklan-iklan di TV. Lebaran tiba. Gimana nih, ngomong-ngomong pada liburan gak nih? Kamu libur gak, Ren? Liburan dong. Gimana? Kalau Vivi liburan atau ada mau kerjaan, ada banyak kerjaan nih kalau lagi lebaran nih gimana? Sepertinya karena di rumah aja, jadi mungkin bakal liburan sambil bekerja ya. Bener banget. Memang pekerja keras ya. Anak-anak ini bekerja keras. Sebelumnya nih ada Korobi dan Cianita udah datang ya. Shalom Korobi Cianita. Shalom Korobi Cianita. Shalom Renhard, Vivi, shalom semua. Shalom Kak Christian, apa kabar? Shalom Kak, puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Terima kasih ya Kak Christian udah mau melayani di YCC ya. Selamat melayani Kak Christian. Thank you Kak Robi, sama-sama. Thank you. God bless. God bless, God bless. Oke, Renhard, silakan Vivi lagi lanjut. Thank you Kak Robi. Ya, thank you Kak Robi. Nah, teman-teman gimana nih? Kira-kira libur berapa hari nih? Udah mau lebaran nih? Atau tidak libur sama sekali? Libur 1 bulan. Atau ambil cuti duluan gitu kan. Udah, kajuan seminggu, lumayan loh, seminggu loh. Dari Rabu sampai Jumat. Gak cuma 2 hari ya. Itu kayak cuman nafas bentar terus udah masuk lagi gitu. Iya, tarik nafas doang ya kayaknya. Iya. Berasa itu. Aduh, tanggal merahnya aja. Sepertinya penderitaan kita sama kayaknya. Nah, teman-teman, yang lain gimana nih? Kira-kira kalau sekolah, ada yang masih sekolah libur nggak ya kira-kira? Liburnya waktu lebaran doang ya, biasanya ya. Udah lama nggak sekolah nih, maaf ya teman-teman. Tolong dimaklumin ya teman-teman. Oke, nah tadi Ren kita udah pilih nih, mau liburan lebaran atau kerja. Ya kan? Nah, kita topik kali ini kita bakal milih-milih yang lain juga nih. Kira-kira apa tuh? Milih-milih juga? Apa tuh? Ini dia, disorder. Wah, disorder ya. Mau pilih yang mana? Main game ya kita ya? Iya, kita fun activity gitu. Oke. Mungkin boleh yang pertama, multimedia. Nah, untuk Vivi nih, aku mau nanya nih. Vivi lebih prefer physical Bible atau digital Bible? Kalau aku ya, kalau aku sih digital Bible karena lebih kekinian gitu, terus ada daily devotions-nya gitu kan. Jadi ya mungkin buat orang-orang malas kayak saya ya. Ini sangat praktis gitu, enak gitu. Yes, benar-benar. Kalau aku ya digital sih lebih memudahkan kalau kita kemana-mana. Kadang kan kita suka lupa bawa buku ya. Terus kerugiannya nggak bisa stabilo di HP nih. Iya benar juga. Oke, kalau aku digital sih. Kalau teman-teman gimana nih? Digital, lebih banyak ke digital. Physical. Kayak physical. Mantap nih. Digital. Both. Oh iya, Kak Bilian mah. Iya, kalau baterainya habis diragukan. Physical ya, Kak Bilian ya. Kak Bilian bawa dua-duanya selalu soalnya. Oke, mungkin yang lain teman-teman tidak ada lagi. Kayaknya lebih ke digital ya, lebih banyak ya. Sudah memang zamannya. Jojo physical. Oke, next.
Waduh, ini susah ini sebenarnya. Kalian Tibi kalau misalkan dihukum nih, mau milih yang mana nih? Di gua singa atau di dapur api nih, fiery furnace? Ini pilihan yang rada sulit ya. Iya, sulit sih. Kalau aku sih ya, mungkin aku lebih di Lion's Den ya. Kayaknya biar siapa tahu jadi itu kan Lion's Whisperer gitu. Iya. Kayak di Jurassic World aja. Kalau aku apa ya? Kayaknya sih lebih mending dapur api ya. Setelah itu kan ini masih gambar belum berjalan. Kalau udah jalan ceritanya kan gambarnya nggak kebakar ya kan, orang di dalam kebakar gitu kan. Spoiler alert. Spoiler nih. Kira-kira teman-teman yang mana nih? Kalau kira dihukum, teman-teman mau pilih yang mana nih? Ini on fire ya. Iya, mau diampuni Tuhan Yesus. Maaf, gak ada pilihannya itu ya. Kalau kita boleh nanya Kak Kris kali ya. Kak Kris kira-kira pilih yang mana nih Kak? Bingung ya kayaknya. Lion ya, yang lain. Oh, Lion juga. Sama kita Kak. Oke, baik. Banyak yang lain ya kayaknya ya. Oke. Boleh next. Kalau udah boleh next. Ini dia nih. Kira-kira playlist teman-teman kan banyak nih. Lebih ke Hillsong atau Elevation nih, Reinhard? Waduh, kalau aku sih dari muka-mukanya udah kelihatan sih muka Hillsong banget sih. Tuh saya ada yang di tengah tuh saya tuh. Aku tuh yang di tengah tuh. Oh, itu. Kalau aku Hillsong sih, Hillsong. Mungkin teman-teman ada Hillsong, ada Elevation, ada Eleven tadi kayaknya. Eleven nggak ada ya? Banyak ya. Banyak ya, boleh share-share judul-judulnya juga kali nih. Iya, boleh banyak. Oke. Boleh next sekarang. Nah, ini kalau misalkan kita punya superpower nih, bisa nyembuhin orang buta atau multiplying food. Nah, ini pilihan sulit sebenarnya. Cuman kalau buat aku ini pilihan gampang sih. Multiplying food tuh jelas banget karena butuh makan banyak banget sih. Porsi makannya banyak banget. Kalau Phoebe apa? Yes, benar banget. Sudah pasti multiplying food ya. Karena memperbanyak makanan tuh mempermudah perekonomian ya kayaknya. Waduh, itu memang benar-benar. Betul, benar sih, benar banget itu. Bisa jadi duit juga kan soalnya ya. Ada yang menyembuhkan nih, banyak yang buta karena cinta. Banyak yang buta karena cinta. Aduh, itu jomblo sekali ya kayaknya. Oke, next. Next. Nah, ini dia. Aduh. Kira-kira yang mana nih? Senayan City, Grand Indonesia? Lebih ke Senayan City ya, anak-anak WCS City namanya WCS. Ini nggak usah ditanya sih seperti ini. Kalau yang jawab GI mungkin boleh leave Zoom-nya sekarang kan? Jangan dong. Oh, jangan ya. Iya. Senayan City sih harusnya ya. GI banyak gangnya pusing, betul. Oke. Oke, lanjutnya. Aduh. Teman-teman kalau biasanya lagi Instagram nih pasti banyak hashtag kan ya. Lebih pilih hashtag mana nih, Ren? Life is beautiful atau fastness nameless generation atau mau pilih fotonya aja nih? Sebenarnya kalau misalkan pilih dari hashtagnya aja sih mungkin lebih mudah gitu milihnya. Cuman ini gara-gara ada fotonya jadi ada nilai tersendirinya gitu loh. Perlu disensor ya. Aduh. Jadi kira-kira apa nih yang dipilih apa Ferdinand nih? Marcelino memang. Hashtag kalau aku pribadi mungkin lebih ke hashtag life is beautiful sih. Karena mungkin lebih nggak kaku gitu. Yes. Kalau Phoebe apa? Beautiful, indeed. Yes, benar kata Kak Ina juga life is beautiful.
Aku juga sih, Apa karena Indit lebih apa no? Cosplay jadi gunung. lebih banyak bersyukur sih itu. Beautiful in everything. Yeah. Oke. Sepertinya Oke. udah penghujung nih kira-kira. Yes, benar. Alright. Sekarang kita bisa prepare untuk worship ya. Jadi yang seperti biasa kita akan mute teman-teman, tapi kalian boleh tetap buka kameranya biar kita bisa lihat wajah-wajah kalian dan kita bisa worship together. Yes. Selamat beribadah teman-teman dan silakan Angel yang bertugas. Ya, shalom semuanya. Wow. Thank God ya, kita seminggu lagi penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kita. Kita bisa kumpul sama-sama. YCSC kita sama-sama bisa menikmati hadirat Tuhan seminggu lagi. Oke, yuk kita sama-sama siapin hati kita teman-teman. Mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, apapun yang terjadi di sekeliling kami, apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan, kami berkata Tuhan, Kau baik, Engkau berdaulat penuh atas hidup kami, Engkau Allah yang sepenuhnya pegang kendali atas hidup kami. Dan kami cuma mau bilang Tuhan, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan, buat anugerah Tuhan yang luar biasa bagi hidup kami. Dan sore hari ini Tuhan, kami mau siapin hati kami. Kami mau memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Kami percaya sore hari ini bukan sore yang biasa-biasa saja. Kami percaya Tuhan, di ibadah kali ini Tuhan, ada kesembuhan yang Kau sedang nyatakan bagi setiap yang sakit. Ada pemulihan yang Kau nyatakan bagi setiap kami yang sedang sakit secara mental maupun sedang terbeban. Kami percaya Tuhan, sore hari ini Tuhan ada kelepasan, ada kelegaan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah ibadah kami. Kami rindu melihat kemuliaan-Mu Tuhan. So nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu bagi setiap kami sore hari ini. Kami percaya, kami terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Bersama-sama teman-teman yang merindukan Tuhan, kita nyanyikan pujian ini. How I live for the moments where I'm still in Your presence. All noise dies down. Lord, speak to me now. You have all my attention. I will linger and listen. Can't miss a thing. Lord, I know my heart wants more of You. My heart wants something new, so I surrender all. All I want is to live within Your love, be undone by who You are. My desire is to know You deeper. Lord, I will open up again, throw my fears into the wind. I am desperate for a touch of heaven. Oh, 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 oh. You're the fire in the morning, You're the cool in the evening, the breath in my soul, all the life in my bones. There is no hesitation in Your love and affection, the sweetest of
desire is to know you deeper, Lord. Now I will open up again, throw my fears into the wind. Now I am desperate for a touch of heaven. I'll open up my heart to you. I'll open up my heart to you now. So do what only you can. Jesus, have your way in me now. I'll open up my heart to you. I'll open up my heart to you now. Do what only you can. Jesus, have your way with me now.
setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan kami dalam kesesakan, Kau penolong setiap kami ya Tuhan. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan
come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. You are welcome. You're so welcome in our rooms, in our hearts, Jesus. To be overcome by your presence, Lord. There's nothing worth more will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. Have tasted and seen of the sweetest of love, when my heart becomes free and my chains is undone. Amen. Your presence, Lord. YCSC, sing. Holy Spirit, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for, to be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for, to be overcome by your presence, Lord. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. YCSC, let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Holy Spirit, you are welcome here. Come flood
hadirat-Mu dengan pujian dan sembah kami ya Tuhan. Ora rabalala balala 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 masyitikin ananana malala 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 malala. Oh na 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 masyanda ya la 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 se. Na 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 mata kana ya la 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 masyitikin ananana. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami siap mendengar. Kak Christian boleh pimpin kita dalam doa, Kak. Oh Jesus Tuhan. Karalaba shandalabata karalabaralabara. Oh mari sekali lagi kita angkat hati kita di hadapan Tuhan sore hari ini. Jesus Tuhan. Oh God, I worship you. Come on singing. Oh God, I worship you. Dengan segenap hati katakan, be glorified and magnify, oh God, I worship you. Singing Jesus I worship, Jesus I worship you, Jesus I worship you. Be glorified and magnify, Jesus I worship you. Sekali lagi ya, dengan rasa haus dan lapar katakan, oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, magnify, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, oh Jesus, and magnify, oh God, I worship you. Mari lebih lagi generasi muda Senayan City katakan, Jesus, Jesus, I worship you. Jesus, I worship you. Be glorified and magnify, Jesus, I worship. Mari sekali lagi sembah Tuhan berbahasa roh. Curahkan Roh Kudus-Mu sore ini Tuhan. Send your holy fire, Lord. Send your Holy Spirit to us, Lord. Bergerak api Roh Kudus-Mu dari utara, barat, timur, selatan ya Tuhan. Jesus, Jesus. Sandala patakara la bara 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 ikara la bara la base ina la masyana la bara la. Oh Jesus, Jesus, Jesus. Ikara la basanda la bara la bara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh be glorified, be glorified and magnify, Jesus I worship you. Sambil angkat tangan katakan, be glorified, be glorified and magnify, Jesus
tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan kita. Haleluya. 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 Oh, thank you Lord. Thank you Jesus Tuhan. Berdiri di hadapan-Mu Tuhan, generasi mudamu ya Tuhan. Generasi yang sedang Tuhan bangkitkan di hari-hari yang terakhir ini. The last generation sedang berdiri di hadapan-Mu sore hari ini Tuhan, menghampiri tahta-Mu, menghampiri mezbah-Mu ya Tuhan, dengan satu kerinduan Tuhan, ingin menerima apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah untuk kami lewati, hari-hari ini tidak mudah untuk kami jalani. Tapi satu hal yang kami tahu pasti, bahwa dalam kehidupan kami ada destiny Tuhan yang harus kami selesaikan ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa sore hari ini, siapapun kami, dimanapun kami berada, sore ini bangkitkan kami Tuhan dengan kekuatan yang baru. Bangkitkan kami ya Tuhan, bangkitkan kami ya Tuhan. Tuhan, janji-Mu, Kau sedang bangkitkan generasi Yeremia di Indonesia. Generasi yang radikal, generasi yang cinta Tuhan mati-matian, yang tidak kompromi dengan dosa, dan generasi yang akan menyelesaikan amanat agung Tuhan. Tuhan, berbicara atas kami sore ini Tuhan. Bangkitkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, urapi kami semua. Urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi pemberitaan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan dengan keras, amin. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita saudara. Haleluya, 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 haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Haleluya, haleluya. Yang dengar suara saya boleh lambaikan tangan atau minimal kasih reaction ya. Ya. Suara saya bisa kedengaran dengan jelas, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Thank you untuk invitation-nya ya, Reza dan tim, bahkan juga youth pastor Karobi ya, dan the all leader ya. Saya senang banget bisa ada di tengah-tengah. Saya anggap bukan teman-teman lah ya, saya anggap nih saudara saya semua ya. Kita kan saudara ya, satu rumah, amin. Kita satu rumah dalam wadah gereja GBI Gatot Subroto di bawah pengembalaan Pastor Niko. Semua kita saudara ya, kita saudara. Dan saya senang banget bisa membagikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua, khususnya generasi muda. Nah teman-teman, sore hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya diberi satu ayat firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Nah sore hari ini Tuhan mau berbicara tentang kekuatan dan kuasa-Nya. Amin. Nah kenapa? Karena begini, ini penting sekali untuk kita bisa menangkap. Karena keadaan dan kondisi yang sedang kita hadapi adalah situasi yang begitu sulit ya. Keadaan yang dalam tanda petik sangat-sangat tidak memungkinkan untuk kita bisa kuat ya, untuk kita bisa bertahan. Karena dampak dari pandemi COVID-19 yang sudah hampir 1,5 tahun ini terus berlangsung di kota kita, bahkan di bangsa kita, bahkan di negara-negara lain pun juga ya. Dan rasanya sesuatu yang tidak menentu, yang tidak pasti. Bahkan dampaknya juga hampir di seluruh lini ya, menyerang ya, baik terutama dalam sektor ekonomi, usaha, bisnis, pendidikan, termasuk dari sektor kerohanian ya, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat semua terbatas dan lain sebagainya. Nah ini menjadi satu problem yang begitu besar bagi setiap kita ya. Bahkan juga dalam hubungan kita dengan orang-orang lain, segala sesuatunya sangat terbatas. Nah yang paling menonjol adalah dalam hal keuangan atau ekonomi. Ya semua hampir kita merasakan. Ya saya tuh bukan mendengar ya, berbicara langsung dengan beberapa orang yang hari-hari
terakhir 1 tahun terakhir ini berjuang dalam hal ekonomi, keuangan, bisnis, pekerjaan ya. Ada beberapa orang yang gajinya, salary-nya itu dipotong ya 70%, 50%, bahkan sampai ada yang benar-benar udah digantung gajinya, dibayarnya tuh nggak tahu lagi kapan gitu ya. Bahkan udah ada yang di PHK dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita yang masih sekolah tidak terlalu mengalami, tapi mungkin ada di antara kita orang tua kita yang mengalami ya. Mungkin ada orang tua kita karena gajinya dipotong dan lain sebagainya itu mengalami. Bahkan juga ada yang berhenti, bahkan ada yang usaha bisnisnya juga harus tutup dan lain sebagainya. Dan ini adalah situasi keadaan yang begitu real yang sedang kita hadapi. Dan tidak sedikit ya di antara kita yang menjadi lemah. Tidak sedikit di antara kita yang menjadi putus asa. Tidak sedikit di antara kita juga yang sudah kehilangan pengharapan. Bahkan ada beberapa orang yang sudah frustasi, depresi, bahkan dalam tanda petik ada beberapa orang juga yang sudah punya niat ingin mengakhiri hidupnya. Karena sudah terlalu banyak tekanan demi tekanan yang dihadapi di masa pandemik ini. Nah, kalau saya tarik mundur sebentar. Memang ini saya mau katakan pandemi COVID-19 ini nih benar-benar satu problem yang begitu besar sekali. Ya, karena gini, coba kita renungkan sebentar. Sebelum pandemi COVID-19, sebelum COVID-19 itu ada, kita semua kan udah ngalamin masalah duluan. Betul nggak? Setuju nggak? Kita masing-masing kan udah ada masalah, benar kan? Kita masing-masing kan sebelum COVID-19 udah punya pergumulan masing-masing. Betul nggak? Ya ada yang masalah keuangan lah, masalah jodoh lah, ya masalah nilai di kampus lah, masalah nilai di sekolah dan lain sebagainya. Ya, masalah orang tua lah, keluarga lah. Masalah kita belum selesai, pergumulan kita belum selesai. Masuk nih COVID-19 tahun 2020. Ibarat pepatah udah jatuh ketiban tangga. Bener gak? Iya kan? Apalagi yang jomblo-jomblo. Aduh udah lama banget nyari-nyari jodoh gak dapet-dapet. Masuk COVID-19 tambah susah cari jodohnya. Betul gak? Tambah susah tuh PDKT-nya. Aduh gimana mau PDKT lewat Zoom. Takut salah nebak nanti di Zoom ganteng, cakep, pas ketemu ya ampun. Kan begitu ya. Tambah sulit nih mau dan lain sebagainya. Nah tapi saya mau katakan buat setiap kita anak-anak muda, dengar baik-baik. Apapun keadaan situasi yang kita alami, Tuhan ingin kita harus tetap kuat. Setuju katakan amin. Yang setuju boleh kasih komentar amin di teks ya. Boleh kasih komentar amin. Saya ingin kita enjoy, kita ingin interaktif. Amin. Thank you Reinhard. Ya, thank you. Ya. Nah, kita harus tetap kuat. Dan Tuhan mau ingatkan buat setiap kita dengar baik-baik. Jangan lihat bencana yang sedang terjadi. Tapi lihatlah Tuhan yang punya rencana bagi setiap kita. Setuju katakan amin. Nah, dengar baik-baik. Kenapa kita harus kuat? Kenapa kita harus tetap kuat? Minimal ada 3 alasan. Saya mau bagikan buat teman-teman. Kita harus kuat. Yang pertama, supaya kita bisa terus berjalan maju. Sama-sama katakan berjalan maju. Mari ketik di teks, sama-sama katakan berjalan maju. Amin. Orang yang gak kuat, dia gak bisa berjalan maju. Orang yang gak kuat, dia akan berhenti di tengah jalan. Orang yang gak kuat, dia akan stagnasi. Kenapa? Karena lemah, gak kuat, gak ada kekuatan untuk berjalan maju. Nah pertanyaannya, kenapa harus berjalan maju? Dengar baik-baik. Karena di hari-hari ke depan masih banyak janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita yang akan Tuhan genapi. Amin. Ini pegang baik-baik teman-teman. Ingat baik-baik. Segala sesuatu masalah, bencana, pergumulan dalam hidup kita, catat itu bukan akhir dari segalanya. Akhir segalanya di dalam Tuhan adalah kemenangan dan keberhasilan dan berkat yang Tuhan sudah janjikan. Itu akhir dari segalanya. Amin. Masalah bukan akhir dari segalanya. COVID-19 bukan akhir dari segalanya.
Kita percaya, saya masih optimis sampai hari ini. After that, setelah ini nanti, kita akan lihat ya. Janji Tuhan itu dahsyat akan digenapi. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir pasti digenapi, pasti digenapi. Saya terlalu yakin dan percaya. Nanti kita akan lihat ya. Dengan cara Tuhan, mungkin kita nggak tahu lagi, mungkin caranya nggak sama, tapi hikmat Tuhan nanti ke depan kita akan lihat sesuatu penuaian terbesar terakhir itu pasti terjadi. Kemuliaan Tuhan yang besar pasti terjadi. Nah itu secara general, secara nation. Nah secara pribadi saya percaya Tuhan juga punya janji dalam hidup kalian. Amin. Saya percaya ya masing-masing kalian, kalau kalian intim sama Tuhan, kalian punya janji loh. Tuhan akan bawa kalian naik tidak turun. Tuhan akan jadikan kalian kepala dan bukan ekor. Tuhan akan buat studimu berhasil. Tuhan akan membuat engkau pekerjaanmu berhasil. Bisnismu berhasil. Tuhan akan memberikan kau pasangan hidup yang terbaik dan lain sebagainya. Tuhan akan pulihkan keluargamu, rumah tanggamu dan lain sebagainya. Itu janji-janji Tuhan dalam hidup kalian. Nah pertanyaannya sekarang, bisa gak kita meraih janji Tuhan kalau kita gak bergerak maju? Gak bisa. Nangkep gak? Ingat loh, cara Tuhan menggenapi janji itu selalu partnership, kerjasama. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita yang harus kita lakukan. Amin. Minimal ada iman dalam hati kita. Minimal iman kita masih menyala-nyala di hadapan Tuhan. Dasar untuk menerima janji Tuhan adalah iman. Kalau kita lemah, kalau kita gak kuat, imannya gak ada. Amin. Saya mau tanya buat teman-teman, berapa banyak di sini kalian yang masih percaya bahwa ada janji Tuhan dalam hidup kalian? Dan janji itu pasti akan digenapi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Sama-sama katakan saya percaya. Ya, percaya. Tapi masalahnya, kalian harus tetap kuat. Untuk kalian bisa terus berjalan maju, meraih. Amin. Mungkin janjinya bukan hari ini, mungkin bukan bulan depan. Mungkin bisa bulan-bulan berikutnya, mungkin bisa tahun depan. Coba lihat sebentar kisah dari 12 pengintai. 12 pengintai waktu itu diutus Tuhan ya melalui Musa. Lalu mereka mengintai 12 orang ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Setelah mereka mengintai 3 bulan lamanya mereka kembali. Dan mereka memberikan laporan kepada Musa. 10 orang memberikan laporan penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Tapi 2 orang melaporkan dengan optimis dan penuh iman. Padahal realitasnya sama-sama nyata sama. Saya mau tanya buat teman-teman. Pada akhirnya yang bisa menerima janji Tuhan yang 10 atau yang 2 orang? Yang 10 atau yang 2 orang? Tulis di teks. Yang berhasil masuk ke tanah perjanjian yang 10 apa 2 orang? 2 orang. Thank you Kenneth. 2 orang yang bisa masuk. Kenapa? Karena Yosua dan Kaleb mereka tetap kuat. Imannya kuat, hatinya kuat. Dan ketika iman dan hatinya kuat, tenaga mereka pun kuat. Fisik mereka pun kuat. Setuju katakan amin. Saya percaya teman-teman, hari-hari ini kita memang lagi susah. Tapi saya percaya janji Tuhan masih ada buat kita. Janji berkat Tuhan masih ada buat kita. Yang usaha, yang bisnis masih ada janji Tuhan buat kalian. Yang kerja, yang jadi karyawan hari ini mungkin kalian lagi dipotong gajinya habis-habisan. Percaya ada janji Tuhan setelah kejadian ini. Amin. Yang jomblo tetap percaya. Ayo katakan yang jomblo percaya dengan keras. Sama-sama katakan percaya. Ada janji Tuhan juga. Amin. Oh Effendi, yes amin. Amin Effendi ya. Aminnya penuh pengharapan. Enggak apa-apa ya. Saya suka sekali yang begitu ya. Iya. Siapa tahu kan di masa pandemik ini banyak berkah buat yang jomblo-jomblo. Ya. Enggak, Tuhan punya banyak cara untuk memberkati dan menolong kita. Amin. Ayo, jangan nyerah, harus terus berjalan. Kalau kita kuat, kita bisa berjalan maju. Yang kedua, kenapa kita harus kuat? Yang kedua, dengar baik-baik. Karena kehidupan kita bisa
menguatkan orang lain. Teman-teman dengar, kalau kita kuat, kita bisa menguatkan orang lain. Kekuatan, semangat itu transfer sifatnya, impartasi. Kalau hidup teman-teman kuat, teman-teman bisa nguatin orang lain. Tapi sebaliknya, kalau teman-teman lemah, teman-teman gak bisa menguatkan orang lain. Hari-hari ini saya percaya bukan hanya kita yang lagi lemah, bukan hanya kita yang menanggung masalah. Papa mama kita juga lagi berat, betul gak? Papa mama kita juga lagi ngalamin tekanan. Bayangin ya, kalau papa udah lemah, mama lemah, kita juga ikut lemah. Habis deh tuh rumah tangga kita, keluarga kita. Seisi rumah lemah semuanya. Tapi Tuhan inginkan kita harus tetap kuat supaya kita bisa menguatkan orang lain. Supaya kita bisa kuatin papa, kita bisa kuatin mama. Kita bisa kuatin koko, cici, dede. Amin. Ayo kalian harus tetap kuat di tengah-tengah kesulitan masa pandemik ini. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus kuat? Supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan iman sampai garis akhir. Berbicara apa? Setia sama Tuhan. Berapa banyak hari-hari ini karena masalah kondisi pergumulan yang berat, mereka kecewa dengan Tuhan. Mereka marah dengan Tuhan. Mereka meninggalkan imannya kepada Tuhan. Enggak kak, aku enggak marah kok sama Tuhan, aku enggak kecewa kok sama Tuhan. Iya benar. Dari ngomong sih memang begitu, tapi kelihatan dari tindakan. Apa tindakannya? Mulai males-malesan ibadah. Mulai males-malesan doa, mulai males-malesan baca Alkitab. Kenapa? Karena lemah, gak kuat. Sampai sini yang mengerti katakan amin. Saya berharap kita semua kuat. Supaya 3 hal tadi itu digenapi dalam hidup kita. Amin. Ingat baik-baik. Jangan pernah lihat hari ini kita sedang menghadapi kesusahan. Tapi lihatlah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan. Kalau kita tetap bertahan kuat, sesuatu yang besar itu pasti digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Saya masih percaya apa yang Pak Niko katakan. Penuaian jiwa terbesar dan yang terakhir saya masih percaya itu akan terjadi. Saya pasti percaya gereja-gereja akan penuh dengan jiwa-jiwa nanti. Penuh jiwa-jiwa. Penuh jiwa-jiwa. Pentakosta ketiga digenapi di Indonesia. Saya masih percaya itu. Bahkan hari-hari ini saya saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri orang-orang bertobat dengan sendirinya. Ya. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, waduh dahsyat. Bulan lalu saya layani 1 orang anak muda. Dia pecandu narkoba jenis sabu-sabu. Tiba-tiba dia telepon saya minta saya datang ke rumahnya, dia pengen cerita sesuatu. Malam-malam saya datang ke rumahnya. Lalu tiba-tiba dia nangis, dia cerita, dia bilang, "Kak Kris, saya ini pecandu narkoba berat kak. Kakak tahu sendiri, nah memang ini anak ini sudah saya layani setahun terakhir saudara. Saya layani ya tapi ya biasa masih angin-anginan ya. Masih ya masuk kanan keluar kiri. Tapi hari itu dia berkata sama saya, "Kak, hari ini saya memutuskan untuk saya tinggalkan narkoba." Dia cerita, tahu apa teman-teman, dia cerita begini, "Kak, kenapa saya bilang begini? Karena waktu kemarin saya ikut ibadah Jumat Agung kak. Online ya, Pak Niko kan ibadah Jumat Agung. Selesai ibadah kak, saya gak tahu kenapa kak, nangis sesegukan di kamar. Dan itu dalam hati saya berkata, ini udah harus saatnya saya bertobat. Saya ini bodoh sekali. Kenapa saya lakukan ini terus?" Dan tahukah teman-teman apa yang dia bilang? Dia bilang, "Kak, hari itu tiba-tiba saya jadi takut mati kak. Saya takut kalau saya mati nanti saya masuk kemana." Yang kedua, jadi dia takutnya 2. Takut mati, yang kedua dia takut ditangkap polisi. Saya bilang sama dia, namanya Raymond ya, gak apa-apa saya terbuka aja. Karena ini menjadi salah satu anak mentor saya sekarang, saya tarik. Saya bilang, "Raymond, kamu tahu gak? 1 tahun terakhir saya kejar kamu tapi kamu selalu menghindar. Kamu gak angkat telepon saya, kamu gak balas WhatsApp saya.
Tapi tahukah kamu Raymond, selama 1 tahun terakhir saya selalu berdoa buat nama kamu setiap malam. Dan kalau hari ini kamu memutuskan untuk bertobat, kamu ingin dilepaskan, saya percaya itu karena pekerjaan Roh Kudus buat kamu. Amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Amin. Saya cuma percaya Pentakosta ketiga sedang terjadi, teman-teman. Teman-teman tahu Pentakosta ketiga bisa terjadi karena apa? Karena doa. Teman-teman tahu kenapa Pentakosta bisa terjadi? Kenapa? Karena ada orang-orang yang menyembah Tuhan. Yang berdoa, membawa doa-doa setiap hari. Hari-hari ini sedang bangkit menara-menara doa online. Doa-doa Zoom sedang bangkit. Dahsyat, luar biasa. Nah ayo, kalau di luar sana sedang terjadi kebangkitan doa, saya kepengen juga kalian tetap bangkit. Tetap semangat. Amin. Oke, kita balik tadi ke Efesus 6 ayat 12, Efesus 6 ayat 10. Lihat, gimana cara untuk kita bisa kuat? Alkitab udah bilang apa? Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Sama-sama katakan di dalam Tuhan. Lebih keras 1, 2, 3. Di dalam Tuhan. In Christ, Christ in me. Dengar baik-baik. Kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Dunia bisa kasih kekuatan enggak? Bisa. Uang bisa kasih kekuatan. Pacar bisa kasih kekuatan. Tas bermerek bisa kasih kekuatan, bisa. Barang-barang baru tuh bisa kasih kekuatan tuh, barang-barang baru tuh. Ya dapat handphone baru langsung senang, kuat. Tuh yang lemah jadi kuat. Dapat pacar, kuat. Tapi saya mau kasih tahu buat teman-teman, kekuatan yang dari dunia sifatnya sementara. Tapi kekuatan yang dari Tuhan everlasting. Amin. Kekuatan dari dunia cuma sementara, teman-teman. Ambil contoh sebentar. Saya ingat banget saya punya mobil baru waktu itu. Waduh, itu mobil belum datang dari dealer. Saya udah teleponin tuh dealer tuh. Udah di mana Pak? Masih di jalan. Setengah jam lagi telepon, Pak udah di mana? Seneng banget. Mobil belum datang, saya udah beli tuh alat-alat cuci mobil semuanya di rumah. Mobil datang, seneng banget. Saya lap mobil. Itu mobil gak kotor, gak apa. Saya lap semua, saya bersihin. Seneng banget. Seneng. Tapi tahu gak teman-teman? Senengnya, semangatnya, kuatnya cuma bertahan 2 bulan. Habis itu hilang. Tapi kalau kekuatan di dalam Yesus, sukacita di dalam Yesus, semangat di dalam Yesus, itu bertahan lama. Setuju katakan amin. Ayo hari-hari ini apa yang harus kita lakukan? Kita harus radikal mengejar Tuhan. Sama-sama katakan radikal. Saya udah gak pakai lagi bahasa yang namanya kejar Tuhan dengan yang biasa-biasa. Tapi saya pengen pakai bahasa lebih, yaitu radikal. Generasi Yeremia harus radikal cari Tuhan. Karena ada kata radikal. Kata radikal tuh berbicara begini loh. Mau gak mau, capek gak capek, tapi harus dipaksa. Itu radikal. Amin. Jenuh gak jenuh, harus dipaksa. Cari Tuhan. Amin. Gak bisa lagi on off, gak bisa lagi setengah-setengah, gak bisa lagi sekali-sekali, gak bisa. Nah yang luar biasa dikatakan begini, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Nah perhatikan kata kuasa nih. Kuasa itu bicara power, daya dorong yang kuat. Teman-teman harus banyak cari Tuhan. Coba kita lihat sebentar. Yesaya 40 ayat 31. Kalau kalian mau kuat, lihat sebentar. Yesaya 40 ayat 31. Dikatakan demikian. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa?
Kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dahsyat ya. Raja Wali itu salah satu hewan yang dia bisa terbang di tengah badai. Bahkan dia bisa terbang di atas badai. Nah, saya berharap kita semua hari-hari ini seperti Raja Wali. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita justru harus lebih produktif. Di tengah pandemi COVID-19 ini, kita justru harus semakin menyala-nyala buat Tuhan. Amin. Tapi ingat kuncinya untuk jadi Raja Wali. Dikatakan apa? Orang-orang itu harus menanti-nantikan Tuhan. Perhatikan. Kata menanti-nantikan di sini, bahasa aslinya, bahasa Ibraninya adalah hafah. Sama-sama katakan hafah. Sekali lagi 1, 2, 3, hafah. Nah, hafah itu punya arti dipilin, diikat, dilekatkan. Nah, gambarannya seperti ini nih. Gambarannya, perhatikan ke layar saya ya, udah di spotlight. Di tangan saya nih ada seutas tali. Ya, kelihatan ya, seutas tali ya. Nah, tali ini saya mau tanya buat teman-teman. Punya kekuatan gak kira-kira? Tali rafia ini. Punya kekuatan gak? Enggak ya. Ya kalau ada kekuatannya paling 0, sekian persen lah. Nah, apa yang terjadi kalau saya gunakan tali ini untuk saya benturkan ke sebuah benda lain atau ke tubuh orang gitu ya. Kira-kira terjadi sesuatu gak? Sama benda yang saya benturkan dengan tali ini. Terjadi sesuatu enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena tali ini enggak ada kekuatannya. Tahukah teman-teman, tali ini gambaran kita manusia. Kita ini lemah. Kita ini enggak punya kekuatan. Tapi sekarang pertanyaannya. Yang kedua. Di tangan saya ada sebuah tongkat. Ya, ini di rumah ada tongkat paralon. Ya, tadinya saya mau pakai tiang listrik cuma susah ngelepasin tiang listrik, jadi saya pakai paralon aja contohnya. Perhatikan, anggap ini paralon sebuah besi baja yang kuat, ya, besi baja yang kuat. Nah, besi baja yang kuat ini gambaran dari Tuhan kita, gambaran dari Tuhan Yesus, dari Allah. Nah, kata hafa, kata menanti-nantikan itu punya arti seperti ini. Seperti seutas tali yang tidak punya kekuatan, diikat, dilekatkan, dipilin kepada sebuah batang besi yang kuat. Dipilin. Nah, dipilin tuh gini, diikat ya. Nah, dipilin, diikat, dilekatkan sampai menyatu. Kelihatan ya? Sampai menyatu. Oke. Pertanyaan berikutnya saya mau tanya, ketika tali yang lemah sudah menyatu dengan tongkat besi yang kuat. Saya mau tanya buat teman-teman, apa yang terjadi ketika saya benturkan benda ini ke sebuah benda yang lain atau ke badan seseorang? Apa yang terjadi kira-kira? Terjadi sesuatu enggak? Pasti. Barang yang kita benturkan pasti akan lecet, akan rusak. Orang yang kita benturkan pasti akan luka. Tali yang lemah tadi berubah menjadi tali yang kuat. Karena dia sudah menyatu dengan batang besi yang kuat. Teman-teman dengar baik-baik. Kalian bisa kuat kalau kalian menyatu sama Tuhan. Setuju, katakan amin. Saya banyak ingetin sama teman-teman hari-hari ini. Bahkan sama jemaat yang saya gembalakan, pengerja yang saya gembalakan, saya ingetin sama mereka. Kita ini udah susah. Kalau kita nggak pernah cari Tuhan, tambah susah. Kita ini udah nggak kuat. Terus nggak pernah cari Tuhan, tambah nggak kuat. Amin. Ayo, ini penting untuk kita renungkan baik-baik.
Teman-teman harus cari Tuhan, banyak cari Tuhan. Cari Tuhan, menanti-nantikan Tuhan itu apa? Bible every day, worship God every time. Baca Alkitab tiap hari, doa nyembah Tuhan setiap waktu. Kalian harus punya jam doa pribadi secara khusus. Kalian juga gak boleh putus menyembah Tuhan setiap menit. Tahukah kalian, di dalam hati saya itu ada MP4, lagu-lagu rohani yang gak pernah berhenti setiap detik. Tahu MP4 ya? Pemutar lagu itu selalu melantun di hati saya. Amin. Saya mau tanya buat teman-teman, siapa yang baca Alkitab tiap hari? Angkat tangan. Yang baca Alkitab tiap hari. Good. Yang gak baca Alkitab tiap hari? Baca apa? Bacain story temen kak di IG. Dia update makanan. Dia update barang-barang ini loh. Waduh. Dengar ya, story gak bisa bikin kita kuat. Ya kecuali storynya Alkitab ya. Ayat-ayat Alkitab itu bisa bikin kita kuat. Tahukah teman-teman, saya punya prinsip. Efesus 6 ini kan judulnya perlengkapan rohani. Bicara tentang peperangan rohani. Ingat loh, kita ini sedang ada dalam peperangan rohani. Peperangan iman, peperangan batin. Yang imannya kuat dia menang. Yang batinnya kuat dia menang. Saya punya prinsip, kalau saya gak baca Alkitab 1 hari, saya kalah 1-0 sama iblis. Saya gak baca Alkitab 3 hari, saya kalah 3-0 sama iblis. Saya gak baca Alkitab 10 hari, saya kalah 10-0. Gak baca Alkitab sebulan, masuk UGD. Gak baca Alkitab setahun, masuk ICU. Gak baca Alkitab 2 tahun, meninggal rohani kita. Habislah kita jadi bulan-bulanannya iblis. Dengar, Roma katakan apa? Firman itu, Injil itu kekuatan Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Waktu kita baca Alkitab setiap hari, kita sedang memasukkan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kita sedang masukkan Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Ayo baca Alkitab. Amin. Yang kedua, doa nyembah Tuhan. Kalian harus punya jam doa pribadi. Saya punya jam doa tuh malam ya secara pribadi. Kadang jam 12, kadang setengah 1. Itu 1,5 jam saya nyembah Tuhan. Apa yang saya lakukan? Saya nyembah Tuhan tuh 1 jam. 30 menit terakhir saya doa syafaat. Pokok doa yang pertama setelah saya nyembah Tuhan, saya doain bangsa dan negara. Pokok doa yang bangsa negara saya doain pemerintah, seluruh menteri-menteri saya doain. Revival di Indonesia saya doain. Setelah itu saya berdoa untuk pemimpin-pemimpin rohani di gereja kita. Setelah itu saya berdoa buat gereja di mana saya layani. Setelah itu saya doakan orang-orang yang sedang dalam pergumulan. Saya sebut nama mereka satu-satu yang punya masalah sedang dalam pergumulan. Saya sebut namanya satu persatu. Baru yang terakhir saya doa untuk kehidupan saya pribadi. Pagi jam 5:30 saya udah bangun. Saya ikut doa pagi. Zoom. Tiap hari. Semasa pandemik lewat Zoom. Sebelum pandemik juga saya datang ke gereja untuk doa pagi. Jam 6 sampai jam 8. Terus saya kejar yang namanya mesbah Tuhan. 3 hari lalu ada satu anak muda datang sama saya. Dia curhat. Dia minta didoain karena bisnisnya lagi bangkrut. Usahanya sepi dan dia harus perpanjang ruko, gak ada uang. Saya bilang gini sama dia. Kita punya banyak strategi untuk bisa cari uang. Tapi semuanya sia-sia kalau kita tidak libatkan Tuhan. Lalu saya cuma ingetin sama dia gini deh, yang pertama yang harus kamu lakukan, perbaiki mesbah kamu dulu. Perbaiki dulu mesbahnya. Langsung dia ketawa, wah iya benar tuh, iya itu tuh dia tuh, aduh gua kadang males ya doa, aduh gua kayaknya lebih suka cari uang, cari usaha ini usaha itu.
Saya bilang nothing semuanya. Saya ingetin dia, firman Tuhan bilang apa? Semua itu kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan menutup gak ada yang bisa buka. Kalau Tuhan buka gak ada yang bisa tutup. Baru dia sadar. Iya deh, gue pengen ikut deh. Ya deh, lu kalau ada ibadah kapan buka ya? Dalam hati saya gini, dulu gereja buka lu gak pernah ke gereja. Sekarang gereja tutup, lu pengen ke gereja lu. Gitu. Udah nih online aja deh, saya bilang. Dia mau. Hari-hari ini saya mau kasih tahu buat teman-teman. Banyak orang mentok. Dan banyak orang kembali kepada Tuhan. Amin. Ayo teman-teman. Saya berharap kita bangkit. Kita harus melekat kepada Tuhan. Kita harus intim sama Tuhan. Intimnya tuh radikal sama Tuhan. Paksa. Nyembah Tuhan, nyembah Tuhan, nyembah Tuhan. Paksa masuk menara doa. Saya percaya youth juga di sini kan ada yang namanya menara doa kan. Ayo ikut. Jangan jauhi pertemuan-pertemuan ibadah kalian. Dan kesimpulannya yang terakhir, dengar baik-baik. Supaya kita kuat, kita harus penuh firman Tuhan dan kita harus penuh Roh Kudus. Katakan amin. Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kata kuasa di sana memakai bahasa dunamos. Dunamos itu dari akar kata dinamit. Akar kata yang pertama dinamit. Dinamit tahu? Dinamit itu adalah bahan peledak. Gambarannya gampang lah. Pernah lihat TNT? Ya? Bom. Nah itu tuh. Artinya apa? Kuasa itu sanggup meledakkan, daya ledak yang kuat. Artinya ada gairah, semangat yang membara. Sekalipun keadaannya susah, sekalipun keadaannya menderita, tapi ada daya juang yang kuat dari dalam batin kita. Lalu kata dunamos, akar kata yang kedua yaitu adalah dinamo. Kalau tadi pertama dinamit, yang kedua dinamo. Dinamo kalian tahu? Dinamo itu artinya adalah sebuah benda yang menggerakkan sebuah mesin. Ya, setrika ada motor ada dinamonya, ya kulkas ada dinamonya, TV ada dinamo, semua ada dinamonya. Kalian tahu itulah fungsi Roh Kudus, kuasa Roh Kudus memberikan kita daya gerak. Amin. Daya semangat yang begitu kuat kalau kita penuh Roh Kudus. Amin. Hari-hari ini jangan perhatikan yang di luar. Perhatikanlah yang di dalam. Perhatikanlah kehidupan rohani kita teman-teman. Kalau di dalam kita kuat, kita bisa mengendalikan yang di luar. Karena yang di dalam selalu mengendalikan yang di luar. Kalau di dalamnya kita kuat, rohani kita kuat, maka kita yang akan mengendalikan masalah, bukan masalah mengendalikan kita. Amin. Ayo. Ya ini saatnya nih, udah nggak bisa lagi kita rohani kita, anak-anak, ayo bangkit, bangkit. Kan kalian lagi mau dipakai Tuhan dengan dahsyat, bukan lagi mau dipakai, sedang dipakai malah hari-hari ini. Ya, ayo kalian harus kuat karena kalian mau kuatin orang tua kalian, kalian mau kuatin teman-teman kerja kalian, teman-teman. Kalian lagi mau kuatin teman-teman sekolah kalian. Ayo, mereka butuh kalian, nak. Mereka butuh kalian. Bahkan maaf izinkan saya berkata, kenapa Tuhan pengen kalian kuat? Karena Tuhan butuh kalian untuk memenangkan jiwa-jiwa. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, tundukkan kepalamu. Tundukkan kepalamu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaanmu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan
kepalamu, pejamkan matamu teman-teman. Saya nggak tahu keadaan teman-teman hari-hari ini seperti apa. Tapi saya juga nggak mau menganggap rendah apa yang sedang teman-teman alami. Saya tahu ada begitu banyak pergumulan yang sedang teman-teman hadapi di hari-hari ini. Saya tahu ada begitu banyak tekanan demi tekanan yang teman-teman alami hari-hari ini. Saya tahu juga ada beberapa di antara teman-teman juga yang sudah putus asa, sudah kehilangan pengharapan. Karena kalian melihat dengan mata kepala kalian sendiri, orang tua kalian sedang mengalami PHK. Orang tua kalian bisnisnya sedang jatuh, sedang bangkrut. Di saat yang sama, kalian harus korbankan banyak hal dalam hidup kalian di hari-hari ini. Bahkan di antara kalian, maaf, mungkin ada yang kehilangan anggota keluarganya karena sakit COVID-19. Lalu kalian menjadi kecewa, kalian menjadi lemah. Saya nggak tahu apa yang teman-teman sedang hadapi, sedang alami. Tapi satu hal yang saya tahu hari ini, ada Tuhan yang selalu mendukung kalian. Ada Tuhan yang selalu menyertai kalian. Dan Tuhan ingatkan sore malam hari ini, ayo kembali sama Tuhan. Ayo kembali sama Tuhan. Ayo kembali sama Tuhan. Bangun mesbah Tuhan. Karena kekuatan hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Kalau kalian gampang jenuh, kalian gampang bosan, paksa, ayo paksa, paksa. Terkadang saya juga capek, ngantuk, bosan. Tapi saya ingat saya harus paksa diri saya. Kadang saya cuma doa, cuma sekedar aja gitu, cuma kayak ngomong-ngomong kosong. Tapi saya tetap paksa, sampai kembali lagi tuh gairah. Ayo, kalau nggak ada yang kuat, kita nggak kuat. Tuhan pengen kalian kuat, karena kalian akan dipakai Tuhan kuatin orang lain, teman-teman. Kaulah Tuhan, katakan kekuatanku, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Katakan kau berfirman. Kau berfirman dan kuatkanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, penolongku, penolongku. Kaulah Tuhan, penolongku. Kau berfirman dan menolongku, dan menolongku. Kaulah Tuhan, penolongku. Katakan kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Kau berfirman dan kuatkanku. Kaulah Tuhan, kekuatanku. Ayo anak-anak yuk lebih lagi katakan, kaulah Tuhan penghiburku, penghiburku. Kaulah Tuhan penghiburku. Kau berfirman dan menghiburku. Kaulah Tuhan penghibur. Kaulah Tuhan penyembuhku. Kaulah
di dalam roh. Ayo kembali sama Tuhan, kembali sama Tuhan. Oh Jesus, Tuhan Tuhan bangkitkan kalian sore hari ini nak. Tuhan mau kuatkan kalian kembali. Tuhan mau kuatkan kalian kembali. Ayo yang sekolah, ayo kalian harus tetap kuat. Pelajar-pelajar kuat dalam nama Yesus. Yang bekerja, karyawan-karyawan, kalian harus kuat dalam nama Yesus. Yang punya bisnis, yang punya usaha, ayo kalian harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kuat. Tuhan tidak pernah tinggalkan kalian. Tuhan tidak pernah biarkan kalian jalan sendiri. Tuhan mengasihi kalian. Tuhan menyayangi kalian. Ayo bangkit sore hari ini, bangkit. Oh Jesus, katakan kaulah Tuhan kekuatanku. Kaulah Tuhan kekuatanku. Kaulah Tuhan kekuatanku. Kau berfirman dan kuatkanku. Kaulah Tuhan kekuatan. Katakan kaulah Tuhan penolong. Kaulah Tuhan penolongku. Penolongku. Kaulah Tuhan penolongku. Kau berfirman dan menolongku. Kaulah Tuhan penolongku. Mari angkat kedua tangan kalian. Saya mau berdoa buat kalian. Saya mau berdoa buat kalian. Tuhan, aku berdoa Tuhan buat saudara-saudariku Tuhan. Buat teman-temanku, buat sahabat-sahabatku di Youth Sensi ya Tuhan. Tuhan, aku berdoa biar sore hari ini Tuhan curahkan kekuatan yang baru ya Tuhan. Kekuatan seperti burung Raja Wali Tuhan turun atas mereka semua. Turun ya Tuhan atas anak-anak perempuan, atas anak-anak laki-lakimu Tuhan. Turun dalam nama Yesus, turun dalam nama Yesus. Terima kekuatan yang baru. Ayo kejar Tuhan, kejar Tuhan lebih lagi. Paksa kejar Tuhan. Jangan ada yang menyerah, jangan ada yang berhenti di tengah jalan. Ayo bangkit, selesaikan destiny Tuhan. Apapun keadaannya, ayo kejar Tuhan lebih lagi. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ingat ya, kalian harus kuat, karena kalian akan kuatkan banyak orang. Karena kalian akan kuatkan generasi kalian. Gak boleh lemah ya, gak boleh cengeng, gak boleh gampang nyerah ya. Ayo kuat, baca Alkitab ya, doa, kejar Tuhan lebih lagi. Disiplin rohani ya, ayo bangkit. Teman-temanku bangkit
bangkit. Doa, doa, doa. Baca Alkitab, baca Alkitab. Banyak yang lagi susah hari-hari ini. Dan di dalam kesusahan mereka, mereka akan ketemu Tuhan. Dan kalianlah yang akan dipakai Tuhan. Kalianlah yang akan diutus Tuhan. Amin. Di tengah-tengah masa kesusahan ini. Yang bersuka cita karena firman Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan sekali lagi. Haleluya, 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 haleluya. Thank you semuanya. Saya kembalikan kepada host. Yeay, thank you Kak Christian buat pelayanannya. Biar Christian. diberkati lagi pelayanannya, keluarganya lebih lagi. Amin. Oke, now it's time untuk persembahan. Ini waktunya untuk memberi yang terbaik. Sebelumnya kita doa persembahan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang telah Kau berikan kami telah beribadah ya Tuhan. Di Youth Online kali ini kami percaya Tuhan apapun yang telah dibagikan, apapun yang telah kami dapat hari ini akan menjadi pedoman bagi kami ke depannya Tuhan. Sekarang kami mau memberi, Tuhan berkati ya. Berapapun jumlah yang kami beri, berkatilah tangan-tangan yang memberi ya Tuhan, agar apa yang kami beri dapat menjadi berkat ya Tuhan bagi orang lain, bagi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selamat memberi teman-teman. Nah, selagi memberi, kita mau cerita-cerita sedikit nih, Rain. Kira-kira apa sih yang kamu dapat dari sharing Kak Chris tadi? Dari aku tadi dapetin ini banget sih, waktu Kak Chris tuh bilang hubungan kita sama Tuhan tuh kayak partnership. Itu aku ngena banget karena aku pribadi melihat Tuhan tuh sebagai partnership yang terbaik gitu. Even kayak best friend. Jadi Tuhan mau kita kuat, dia tuh ngasih kita kekuatan juga. Jadi memang benar-benar dia tuh the best partner, the best friend yang jadi benar-benar kita bisa menggantungkan kekuatan kita tuh di dia gitu. Kita bisa berdiri di kekuatannya dia gitu. Kalau Phoebe gimana? Nah, kalau aku itu yang aku dapetin banget itu kita harus belajar kuat ya, emang harus kuat gitu. Karena walaupun dalam masa-masa sulit ini kan, walaupun ada beberapa orang yang masih belum bisa mendapat pekerjaan, walaupun yang udah dapat pekerjaan pun ada titik jenuh sesuatu untuk melakukan sesuatu hal. Nah, itu kayak diingatkan lagi kita harus tetap kuat apapun yang kita lakukan, apapun yang kita gumulkan akhir-akhir ini, kita harus kuat di dalam Tuhan. Nah, amin. Terus dan percaya nih bahwa tuh janji Tuhan tuh pasti banget nih terjadi atas hidup kita kalau kita tuh benar-benar dekat dengan Tuhan. Ya enggak? Anyway, selain kita berdua nih, ada Kobilian nih yang mau sharing nih apa yang dia dapetin dari Kak Chris. Wah. Monggo Kobilian. Ayo Kobilian, silakan. Salam guys. Jadi apa yang gue dapetin dari sharing Kak Chris itu memberkati banget sih. Terutama dari firman apa yang disampaikan ya, kalau orang yang menantikan Tuhan itu akan mendapatkan kekuatan seumpama jawal yang terbang tinggi. Dan itu ngena banget. Ngena karena kalau lu gak mencari Tuhan, kalau lu gak benar-benar dipinta sama Tuhan ya, standar lu bakal turun gitu. Terutama untuk kerohanian. Dan yang gue rasain sekarang itu kayak berasa seperti itu sih. Gue bukannya jatuh, tapi kayak masa kayak kok kerohanian yang selama gue alami kemarin-kemarin itu gak seperti sekarang ya. Maksudnya kemarin-kemarin masa lebih berapi-api, lebih dapat apa yang dari firman Tuhan. Sekarang gue masa teduh gak seperti yang sebelum-sebelumnya, kayak
apinya udah mulai kecil gitu, dan kerasa Tuhan negur gue dari firman-Nya Kak Kris, dan itu masa kayak gue diingetin lagi, lebih lagi sama Tuhan, lebih lagi doa, nyembah Tuhan, baca firman Tuhan lebih dalam lagi, biar gue ada kekuatan untuk bisa menghadapi keadaan pandemi sekarang ini ya, yang masih belum ada ujungnya. Dan gue yakin sih, dan kita sama juga punya pergumulan yang sama, dan itu yang juga memberkati. Karena kalau kita gak terus mencari Tuhan, suatu hari, one day lu bakal jatuh, one day lu bakal masa kayak lu nyesel kalau ternyata kenapa gue gak cari Tuhan dari awal-awal, akhirnya lu jatuh sendiri, lu jadi masa kayak ngena, jadi masa hati kita gak ngena gitu. Dan masa terberkati sih, Tuhan masih sempat negur untuk sebelum gue sampai jatuh lebih dalam lagi, karena gue masa kayak gue butuh kekuatan hari-hari ini. Itu sih yang gue dapetin dari sharingnya Kak Kris hari ini. Yeay, thank you Kak Bilian. Thank you, Kak Bilian. Oke. Anyway, kita lanjut ke pengumuman ya, Rin. Oh ya, boleh. Silakan multimedia pengumuman. Oke, nah kita punya YouTube nih untuk ibadah buat hari Minggu. Kita punya YouTube namanya Skino Ministry, boleh dicek. Kita akan ibadah setiap jam 10 ya, Phoebe ya. Yes, benar. Oke, jadi jangan lupa kalau mau ibadah besok, cek di Skino Ministry di YouTube. Oke, next. Next-nya ini ada YouTube kita, namanya YouTube YCS GBI Senayan City. Nah, di sini itu isinya tuh ibadah-ibadah kita dari minggu ini, minggu lalu, minggu-minggu kemarin. Kalau teman-teman ketinggalan nyatatnya atau kelupaan sesuatu, teman-teman bisa rewatch di YouTube kita. Jangan lupa di-subscribe, teman-teman. Oke, next. Next kita ada YCSC Instagram. Buat kalian yang mungkin belum follow, buruan follow. Karena kita selalu ada recap, terus ada pengumuman. Kita semuanya taruh di situ. Kadang-kadang kita kasih beberapa friendly reminder juga untuk kayak mungkin ayat-ayat atau quotes firman Tuhan. Jadi jangan lupa di-follow. Yes. Itu teman-teman. Di-follow guys. Oke, selanjutnya ini dia ada online cool. Nah, berhubung masih pandemi, jadi teman-teman bisa ikut cool di mana aja, yaitu di Kemanggisan, di Praye, Saturday, dan Karawaci. Semuanya teman-teman boleh join, mau join keempat-empatnya juga nggak apa-apa, silakan. Mau join caranya DM ke Instagram kita aja, nanti kita bakal arahin nih teman-teman ke cool terdekat. Nggak terdekat sih sebenarnya. Jangan lupa join teman-teman. Oke. Nah, kebetulan nih, minggu depan kan Lebaran ya. Jadi kita libur dulu. Nah, jadi kita bakal balik di tanggal 22. Jadi liburan lah sana. Waktunya liburan. Liburan lah sana. Bersilaturahmi. Jangan lupa minggunya ibadah ya teman-teman. Iya, jangan. Nanti malah minta link gitu kan, tapi jangan ada, liburnya, gitu. jangan tabelnya. Betul. Oke. Selanjutnya, ini dia nih yang ditunggu-tunggu nih. Nah, ini dia. Tunggu-tunggu. YCSC Talk. Nah, teman-teman, kira-kira excited nggak nih? Waduh, kita bakal banget, ngobrolin hal-hal yang bener banget. Excited nggak? Kita bakal ngobrolin hal-hal yang luar biasa nih tentang kehidupan manusiaan. Akan dipandu bersama Kak Samuel Ray. Tanggal berapa tuh? Tanggal 29 Mei, teman-teman. Jangan lupa teman-teman join. Terus bisa banget nih ajak teman-temannya untuk join lagi biar rame. Jadi tahu nih bagaimana sih menghadapi kehidupan di dunia ini gitu. Iya, penasaran, nah ini kan? Berguna banget nih untuk insight-insight kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pekerjaan ya khususnya ya, Phoebe ya. Jadi jangan lupa kosongin harinya ya, karena ini kesempatan yang mungkin nggak akan terjadi lama lagi ya. Jadi mungkin boleh dikosongin jadwalnya, terus ikut acara ini.
Betul. Tanggal 29 teman-teman. Aja saya tappingnya. Next. Nah, ini ada prayer support. Untuk siapapun yang mau didoakan atau minta bantuan doa, boleh banget. Kita ada kakak kita tercinta, Kak Monik. Mana Kak Monik? Boleh di chat. Silakan lakukan marketing prayer support-nya. Jadi dia yang akan membantu kita. Dia yang akan membantu prayer support kalau misalnya kita ada bantuan, mau bantuan doa. Benar banget. Atau teman-teman boleh ke available di semua platform. Tinggal tunggu Spotify aja ya podcastnya, Kak. Podcast dong. Oke, next. Oke, nextnya adalah welcome newcomers. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali join di YCSC Online Service, boleh mungkin reaction atau chat di kolom komentar. Nah, teman-teman yang lain boleh say hello buat teman-teman kita. Atau hello. Mungkin belum ada yang join minggu depan libur ya. Minggu depannya lagi jangan lupa buat teman-temannya. Oke? Welcome. Selamat datang. Oke. Kalau gitu kita akan doa tutup ya. Silakan. Yeah. Oke, yuk teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat sore hari ini, kalau kami boleh sama-sama berkumpul Tuhan, via Zoom online ini Tuhan, di ibadah YCSC Tuhan, kami mengucap syukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan ajarkan buat kami, buat setiap firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan buat hamba-Mu ya Tuhan, lewat hamba-Mu ya Tuhan, Kak Christian Tuhan, bahwa mengingatkan kami di hari-hari ini untuk enggak menyerah dan tetap terus memaksakan diri kami melawan kedagingan kami untuk terus melekat hanya kepadamu. Karena hanya di dalam Engkau kami mampu dan cakap melakukan segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan buat semua yang sudah Tuhan sampaikan buat kami. Kami percaya Tuhan di hari-hari ke depan walaupun gak mudah, tapi Tuhan gak akan pernah meninggalkan setiap kami. Dan kesetiaan-Mu Tuhan itulah yang akan menjadi perisai bagi setiap kami. Karena kami tahu firman-Mu adalah ya dan amin. Dan Tuhan selama-lamanya tetap setia. Tuhan sore hari ini juga kami mau berdoa Tuhan buat gembala sidang kami ya Tuhan, hamba-Mu Tuhan yang Kau urapi, Pastor Niko Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan biar pengurapan-Mu boleh terus mengalir Tuhan. Di hari-hari ini, di hari-hari yang tidak mudah, biar kiranya pengurapan-Mu atas Pastor Niko terus mengalir sehingga boleh kami menerima juga visi-visi yang daripada-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Pastor Niko ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai terus Pastor Niko Tuhan, terutama di hari-hari ini untuk membangkitkan generasi Yeremia Tuhan, menjadi messenger of the third Pentecost Tuhan. Kami percaya Kau pakai terus hamba-Mu Pastor Niko ya Tuhan, dan Kau lindungi juga seluruh anggota keluarganya ya Tuhan. Tidak ada satupun yang dilewatkan, yang luput Tuhan daripada pandangan-Mu. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata sempurna atas Pastor Niko dan seluruh anggota keluarganya. Dan kami juga berdoa Tuhan sore hari ini buat gembala kami di Senayan City dan Emporium Pluit ya Tuhan, buat Pastor Billy ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat gembala yang begitu baik Tuhan, begitu sabar Tuhan kepada setiap kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat hatinya yang besar ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Pastor Billy, biar di hari-hari ini perlindungan-Mu boleh nyata sempurna ya Tuhan. Kami berdoa supaya terus Kau berikan hikmat, Kau berikan kesabaran, Engkau terus berikan visi misi yang daripada-Mu ya Tuhan, supaya hari-hari ke depan Tuhan, Pastor Billy boleh menggembalakan umat-Mu Tuhan di Senayan City dan Emporium Pluit. Dan kami semua Tuhan masuk ke dalam rencana-Mu ya Tuhan yang besar. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan buat youth pastor di tempat ini ya Tuhan, Korobi dan juga istrinya Cianita ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Korobi dan Cianita biar perlindungan-Mu nyata sempurna Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemimpin rohani buat setiap kami Tuhan, Korobi dan Cianita.
bahwa mereka boleh ada di tengah-tengah kami, menjadi berkat dan kekuatan buat setiap kami. Terima kasih buat setiap jerih lelah mereka. Terima kasih buat air mata mereka. Terima kasih buat setiap perjuangan yang mereka lakukan untuk YCSI Tuhan. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu nyata sempurna buat Korobi dan Cianita. Dan juga buat anak-anaknya ya Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu, hikmat-Mu terus menyertai. Penyertaan Roh Kudus terus penuh Tuhan atas Korobi dan Cianita keluarga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kami juga gak lupa berdoa buat Kak Christian ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan, yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kami berdoa Tuhan biar Kau lindungi keluarganya, Kau terus berkati hamba-Mu ini berlimpah-limpah ya Tuhan. Terus Kau tambah-tambahkan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Kak Christian Kau pakai untuk menuai jiwa-jiwa di akhir zaman ini Tuhan. Terus Kau berkati Tuhan pelayanannya Tuhan. Kau berkati juga Tuhan setiap jiwa-jiwa yang Ia gembalakan Tuhan, untuk semua yang Kau percayakan di hari-hari ini. Terus urapi Tuhan hamba-Mu Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sore hari ini kami juga bersatu hati Tuhan. Yuk teman-teman kita berdoa buat bangsa kita Indonesia. Terima kasih Tuhan buat bangsa Indonesia Tuhan. Kalau kami boleh lahir dan besar Tuhan, dan sampai hari ini boleh ada di bangsa Indonesia, kami percaya itu semua gak kebetulan Tuhan, tapi ada satu destiny yang besar yang sedang Tuhan kerjakan buat bangsa kami Tuhan, Indonesia Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat setiap kepercayaan-Mu Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Apapun itu Tuhan, seberapapun besarnya dan seberapapun kecilnya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Indonesia Tuhan, di hari-hari ini Tuhan, di masa-masa yang sulit Tuhan, di masa-masa di mana resesi ekonomi masih terjadi Tuhan, kami berdoa Tuhan biar ada damai sejahtera-Mu mengalir Tuhan. Buat setiap pemerintahan yang mengambil keputusan demi keputusan ya Tuhan, yang berhubungan dengan ekonomi maupun berhubungan dengan kesehatan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar ada damai sejahtera-Mu Tuhan mengalir dari pemerintahan yang paling atas hingga yang ada di jabatan yang di pelosok sekalipun Tuhan. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan, rahmat-Mu Tuhan menyertai Tuhan setiap anggota-anggota pemerintahan yang sudah Kau berikan kepercayaan dan otoritas Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Indonesia Tuhan, biar kiranya ada pemulihan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya ada revival terjadi Tuhan buat Indonesia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, hari-hari ini 3 juta penuai Tuhan akan dituai Tuhan bagi Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu Tuhan akan terus bekerja Tuhan sampai Engkau datang Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat segala sesuatunya, buat Indonesia Tuhan. Dan sebelum kami selesai dari ibadah Yud hari ini Tuhan, kami siap menerima berkat yang terbaik daripada-Mu ya Tuhan. Teman-teman, sebelum kita terima doa berkat, saya mau ingatkan juga, kami mau ingatkan untuk tanggal 13 minggu depan ya, 13 Mei, hari Kamis, kita juga akan bersama-sama ya, akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga bersama Gembala Sidang kita, Pastor Niko. Ya, biasa jam 10 pagi, nanti link YouTube-nya nanti mungkin bisa di-share ya, teman-teman di IG kita. Oke, yuk kita siapkan hati kita terima berkat. Kiranya kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan penghiburan, pertolongan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan. Bahkan sampai kekal selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati dan percaya sama-sama katakan amin. Thank you teman-teman sudah join di YCSI online service. Tuhan Yesus memberkati. Thank you sekali lagi Kak Christian ya untuk pelayanannya. Sangat memberkati firman-Nya.